Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang solih dan solihah kelas 5. Untuk hari ini masih belajar tematik bersama ibu, melanjutkan materi yang kemarin. Namun alangkah lebih baik sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa ya, kalian mandi dan sarapan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk sholat duha dan awali pembelajaran dan membaca doa sebelum belajar ya. Baik, mari kita mulai. Silahkan kalian berdoa dulu ya. Jika berdoa sudah selesai, kita lanjutkan membahas materi yang kemarin. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran 2 masih berkaitan dengan organ pernapasan dan sistem pernapasan. Namun yang kemarin itu kita membahas pernapasan pada hewan, dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai organ dan sistem pernapasan pada kita atau manusia. Silakan dibuka bukunya, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo kita mencari informasi. Nah, di sini ada 2 gambar. Ada gambar penyelam dan juga gambar lumba-lumba. Untuk organ pernapasannya, dari kedua gambar ini gambar kita manusia sebagai manusia dan ini hewan. Tetapi organ pernapasannya itu sama. Nah, akan tetapi ada yang berbeda nih. Jika manusia ini memakai alat-alat ketika ia menyelam di dalam laut, sedangkan lumba-lumba tanpa memakai alat apapun. Nah, apa sih perbedaannya? Apakah kalau manusia dibuka atau tanpa memakai alat-alat bisa berenang di dalam laut seperti lumba-lumba? Nah, dan kenapa lumba-lumba tidak memerlukan alat? Silakan kalian cari tahu ya untuk informasi perbedaannya ini. Baik, kita lanjutkan. Ketika kita bernafas dan kita menghirup udara sehari-hari, tentu kita menginginkan udara yang bersih di lingkungan sekitar kita ya. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa membersihkan lingkungan ketika di kamar, jangan sampai ada debu-debu, dan juga di luar untuk selalu menjaga kebersihan, jangan sampai lingkungan kita kotor sehingga menciptakan udara yang kotor juga. Ketika kita menghirup udara yang kotor, tentu pernapasan kita juga akan terganggu. Manusia menghirup udara itu merupakan suatu proses bernapas. Manusia, ketika kalian atau kita semua menghirup udara yang ada di sekitar kita setiap harinya, itu termasuk atau disebutnya proses bernafas, salah satu proses bernapas. Manusia bernafas dengan cara menghirup oksigen yang ada di lingkungan ya, menghirup oksigen yang ada di lingkungan, dan ketika bernapas dia juga mengeluarkan karbon dioksida. Tahukah kamu organ tubuh apa saja yang berperan penting pada saat manusia bernapas? Mari kita lihat ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 9. Di sini ada gambar organ manusia, organ pernapasannya. Ini ada keterangannya. Di sini ada rongga hidung. Kemudian di sini ada trakea. Trakea adalah penghubung antara paru-paru dengan rongga hidung. Turun lagi, di sini ada 2 cabang, yang membelah 2 ke paru-paru kanan dan kiri cabangnya yang disebut bronkus. Ini adalah merupakan bagian dari paru-paru. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus itu yang seperti akar ini ya, yang mencabang-cabang ini seperti akar, itu disebutnya bronkiolus. Dan di ujung bronkiolus itu ada alveolus. Nah, ini yang berbentuk seperti gelembung-gelembung ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi di gelembung-gelembung ini, disinilah terjadi pertukarannya, prosesnya. Kita bernapas untuk menghirup oksigen, dan dalam tubuh oksigen digunakan untuk proses apa sih? Yaitu proses pembentukan energi. Kalau kita kekurangan oksigen, pasti kita akan merasa pusing, akan merasa lemas karena energinya tidak terbentuk secara baik.
Pada proses tersebut dihasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air pada proses pernapasan ini. Organ pernapasan manusia adalah paru-paru. Alurnya pertama udara masuk ke tubuh melalui hidung. Dari hidung kemudian menuju rongga hidung, menuju trakea, menuju bronkus dan paru-paru. Jadi mula-mulanya kita lihat ya, sambil kalian digaris bawahi, prosesnya ada di sini. Di dalam hidung terjadi penyaringan debu dan kotoran serta penyesuaian suhu udara yang dihirup. Dari hidung mula-mulanya udara menuju trakea. Jadi dihirup dulu udaranya ya oleh hidung kita menuju trakea kemana? Nah, melalui rongga hidung ini ke sini masuk melalui trakea ini, batang trakea ini. Nah, penghubung antara paru-paru dengan rongga hidung, yang merupakan penghubung antara hidung dan paru-paru. Kemudian udara lalu menuju paru-paru. Bagian dalam paru-paru memiliki 3 bagian, yaitu ada bronkus, yang ini ya gambarnya tadi 2 cabang ke kanan dan ke kiri ini, ke paru-paru kanan dan kiri itu disebutnya bronkus. Kemudian setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus, ini yang seperti akar-akar ini. Pada ujung bronkiolus terdapat alveolus ini ya, jika ditarik di sini di ujungnya itu jika diperbesar seperti ini bentuknya itu disebutnya alveolus, yaitu fungsinya dia sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nanti supaya lebih jelasnya kalian simak video yang akan Ibu share juga ya tentang cara atau sistem simulasi ke sistem pernapasan pada manusia. Jadi kalian harus sebisa mungkin menjaga organ pernapasan kalian supaya sistem pernapasannya selalu lancar. Bernapas merupakan aktivitas tubuh yang setiap saat dan secara teratur kita lakukan. Bernapas berarti melakukan aktivitas menghirup dan mengeluarkan udara. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita biasa menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkannya kembali melalui mulut atau hidung. Telah kita ketahui bahwa organ pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Namun tidak semua makhluk hidup bernapas menggunakan paru-paru. Misalnya ikan bernapas dengan insang. Nah, hal itu juga sudah kamu ketahui ya pada pembelajaran sebelumnya tentang sistem pernapasan makhluk hidup ya. Salah satunya adalah hewan. Selanjutnya, ini ada sebuah tes udara bersih bagi tubuh. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, kita kalau menghirup udara di pagi hari ketika belum ada asap kendaraan, kemudian asap pembakaran, itu udara yang kita hirup itu kan terasa nyaman, terasa segar, bersih gitu kan. Nah, kalau udaranya kotor itu pasti pernapasan kita juga agak terganggu ketika kita menghirup asap kendaraan, kemudian asap pembakaran, itu pasti kadang juga suka batuk gitu ya, atau banyak debu gitu. Nah, di sini ada teks, silahkan kalian baca teks udara bersih bagi tubuh ya. Silahkan kalian baca teks ini. Kemudian kemarin kan kita juga sudah membahas tentang kata tanya supaya kita bisa mengetahui informasi penting yang ada di dalam teks dengan membuat kata tanya. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Itu kata tanyanya ada 6. Kalian buatlah sebuah kata tanya menggunakan adik Simba. Menggunakan adik Simba itu maksudnya berarti menggunakan kata tanya apa. Nah, berkaitan dengan teks ini. Jadi mempertanyakan sesuatu yang ada di teks ini gitu. Kemudian di mana? Nah, berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa di sini yang ada di teks ini. Kemudian kapan? Waktunya berarti kapan? Siapa yang terlibat dalam teks ini? Mengapa hal itu bisa terjadi misalnya? Kemudian bagaimana
Silahkan kalian buat berarti 6 pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, yang sesuai dengan teks yang ada di sini, teks ini. Lebih tepatnya, jadi kalian membuat pertanyaan yang jawabannya ada di teks ini. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti yang ini ditulis di buku tugas ya, difotokan ke ibu. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan pernapasan itu bernyanyi juga ada kaitannya dengan bernyanyi. Nah, bernyanyi itu menggunakan suara yang menggunakan organ yang ada di dalam tubuh juga, yaitu diafragma nih. Diafragma ini biasanya penyanyi mengatur diafragmanya ketika ia menyanyi. Di sini kita akan membahas tentang tangga nada mayor dan minor. Tangga nada diatonis yang pertama kita bahas dulu tentang tangga nada diatonis. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Secara umum, tangga nada terdiri dari 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, jika pentatonis itu hanya terdiri dari 5 nada dan biasanya digunakan pada musik tradisional, pentatonis ya. Sedangkan tangga nada diatonis terdiri dari 7 buah nada yang berjarak 1,5 nada. Dan juga tangga nada diatonis ini dibagi 2, ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kita akan bahas dulu mengenai tangga nada diatonis mayor. Perhatikan lambang tangga nadanya. Tadi kan sudah diketahui ya, kalau tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 tangga nada dan ada jarak nadanya. Ini jarak nadanya 1,5, 1,1,1,5. Nah, lambangnya ini ada C, kemudian ini angka 1 itu disebut dengan do. Seperti yang kalian ketahui ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah tangga nada. Ciri-cirinya diatonis mayor umumnya dinyanyikan dengan gembira dan bersifat bersemangat. Selain itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kita lihat di sini awalnya do dan di akhirnya juga do. Namun ada juga beberapa lagu yang diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Contoh dari lagu-lagu yang bertangga nada diatonis mayor adalah Hari Merdeka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, dan Dari Sabang Sampai Merauke. Ini salah satunya adalah contoh lagunya Dari Sabang Sampai Merauke, ciptaan R. Suharjo. Ini, nah, lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya diawali dengan nada do dan diakhiri dengan do juga. Ini lambang angka 1 tadi kan do ya. Jadi diawali dengan nada do dan juga diakhiri dengan nada do. Lagunya ini cenderung bersemangat dan gembira. Nah, Dari Sabang Sampai Merauke, kalian juga pasti sudah hafal lagunya. Ibu ingin tahu bagaimana cara kalian menyanyikannya. Silakan kalian nyanyikan, tapi tidak boleh melihat buku ya. Harus hafal. Ininya dihafalkan karena ibu percaya pasti kalian juga sudah hafal lagu Dari Sabang Sampai Merauke ya. Kadang kita juga sering mendengarnya. Silakan kalian hafalkan lagu Dari Sabang Sampai Merauke, lalu divideokan, kalian nyanyikan tanpa melihat buku ya, tanpa melihat liriknya. Jika memerlukan video atau lagunya untuk menghafal nadanya seperti apa, nanti ibu akan kirim juga ya lagunya supaya kalian dapat mempelajarinya juga. Untuk tugasnya jadi hari ini ada 2, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba sesuai dengan teks tadi, dan juga menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke divideokan ya tanpa melihat lirik. Cukup sekian untuk hari ini. Nanti di
difotokan dan dikirimkan videonya ke WhatsApp Ibu. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu ya dalam menyampaikan materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.